Yuk, siap-siap, video akan segera dimulai. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan mereview kembali materi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Teman-teman masih ingat di materi video yang terdahulu ada materi tentang keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Ada apa saja keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia? Yang pertama, ada keragaman bahasa, kemudian ada keragaman agama, ada keragaman mata pencaharian, keragaman suku bangsa, keragaman budaya. Keragaman bahasa di sini kalau direview lagi berdasarkan video tayangan beberapa waktu yang lalu adalah contohnya seperti misalnya kalau kita berada di wilayah Jakarta, maka kita akan mendapati bahasa daerahnya yaitu bahasa Betawi. Ketika kita berada di wilayah Jawa Barat, bahasa daerah yang kita peroleh yaitu bahasa Sunda. Ketika kita berada di wilayah Sumatera, maka kita akan memperoleh bahasa daerahnya yaitu Aceh dan Melayu. Untuk keragaman agama, di Indonesia sendiri, kita mengenal ada 6 ragam agama. Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Untuk keragaman mata pencaharian dibedakan berdasarkan wilayah, dataran tinggi, dataran rendah, kemudian wilayah pantai. Untuk keragaman suku bangsa, contohnya kalau kita berada di wilayah Pulau Jawa, maka kita akan mendapati suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa. Kemudian kalau kita berada di wilayah Sumatera, kita akan mendapati suku Minang, suku Batak, suku Aceh. Kemudian kalau kita di Papua, kita akan ketemu dengan suku Dani, suku Asmat. Kalau di Kalimantan ada ada Dayak, kemudian ada Banjar, dan masih banyak lagi. Kemudian keragaman budaya di sini itu bervariasi, mulai dari keragaman adat istiadat, kemudian keragaman upacara adat, keragaman pakaian adat, ya, dan lain-lainnya. Berikutnya, dari keragaman tersebut terdapat keunikan dalam keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Apa saja keunikan yang dimiliki dalam keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia? Yang pertama yaitu perbedaan adat istiadat. Kemudian ada perbedaan bentuk rumah. Berikutnya ada perbedaan mata pencaharian penduduknya sama seperti contohnya dari perbedaan adat istiadat. Kalau upacara adat kita tahunya di wilayah Jawa Barat ada Serentaun. Kalau di wilayah Batak kita taunya ada Sigale-gale. Kemudian ada lompat batu. Kalau di Papua kita taunya ada upacara adat bakar batu. Bagaimana dengan di Sulawesi? Bagaimana dengan di Kalimantan? Nanti kita bahas ya. Kemudian perbedaan bentuk rumah, misalnya dari daerah suku Dayak, rumah adat Betang, di sana dibuat seperti rumah panggung. Kenapa? Karena di lingkungan sekitar sana banyak sekali binatang buas yang suka berkeliaran. Jadi untuk menghindarinya,
Maka penduduk di sana, terutama suku Dayak sendiri, membuat rumahnya dengan keadaan rumah panggung atau yang disebut dengan nama rumah betang. Bagaimana dengan perbedaan mata pencarian penduduk? Sama seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian keanekaragaman adat istiadat dalam masyarakat. Ada rumah adat. Kalau teman-teman tahu, di daerah Jawa, rumah adat yang kita tahu itu adalah rumah adat Joglo. Kemudian di Sumatera Barat yang kita ketahui ada rumah adat Gadang. Kemudian lagi pakaian adat. Kalau Jawa itu disebut beskap, kalau Sulawesi disebut baju bodo. Bermacam-macam. Tiap daerah masing-masing memiliki nama pakaian adat atau nama baju adatnya masing-masing. Kemudian kesenian daerah. Kesenian daerah meliputi seni suara, seni musik atau alat musik. Kemudian seni gerak atau tarian. Kalau dari daerah Jakarta kita kenal yapong. Kalau dari daerah Jawa Barat kita kenal jaipong. Kalau seni musiknya ada gamelan, ada angklung. Seni suara ada sinden, ya, macam-macam sekali. Berikutnya, ini adalah ulasan kembali bentuk keragaman budaya dari daerah atau provinsi di Indonesia yang telah teman-teman pelajari beberapa waktu lalu. Di antaranya, Papua. Di sini ada tempat wisata. Tempat wisatanya apa? Iya, ada yang masih ingat? Ini gambar apa? Pemandangan apa? Ya, ini adalah Kepulauan Raja Ampat, teman-teman. Masih ingat ya? Kemudian makanan khasnya ada apa? Iya, ini adalah papeda yang disantap dengan ikan kuah kuning. Berikutnya lagi, upacara adat. Ya, ini adalah upacara adat yang sudah pernah disampaikan, yaitu upacara adat bakar batu. Oke, berikutnya lagi ada wilayah Sumatera Utara. Di sini ada tempat wisata yang sangat terkenal di wilayah Sumatera Utara, yaitu Danau Toba. Kemudian makanan khasnya apa kalau di Sumatera Utara? Iya, Bika Ambon. Bagaimana dengan upacara adat? Ada lompat batu, dan berikutnya ada upacara adat tarian si gale-gale. Berikutnya Nusa Tenggara Timur yang memiliki tempat wisata Pulau Komodo. Makanan khasnya yaitu catemak jagung. Upacara adatnya yaitu Rebangada. Sulawesi Selatan. Tempat wisatanya yang terkenal di sana ialah Pantai Losari. Makanan khasnya yaitu coto Makassar. Upacara adatnya yaitu Rambu Solo. Jawa Barat, tempat wisata Tangkuban Perahu. Makanan khasnya yaitu karedok. Upacara adatnya Serentau. Oke, demikianlah review materi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Semoga materi yang disampaikan mudah teman-teman mengerti dan manfaatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita quiz. Sudah siap untuk pertanyaannya? Yang pertama, sebutkan destinasi wisata, makanan khas, dan upacara adat yang terdapat di daerah Sumatera Utara.
Yang kedua, sebutkan 3 keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Sudah tahu jawabannya? Yuk, hubungi Miss dan Misternya segera. Yuk, siap-siap, video akan segera dimulai. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan review tentang materi tahapan menanam padi. Cara menanam padi. Untuk mendapatkan tanaman padi yang berkualitas, tentu diperlukan cara tanam padi dan proses penanaman yang baik dan benar. Persiapan apa yang perlu diperhatikan dalam membudidayakan tanaman padi? Berikut ini ada 7 langkah cara menanam padi yang harus diperhatikan. 1. Persiapan media tanam. Persiapan dilakukan dengan mengolah tanah sebagai media tanam. Tanah harus dipastikan bebas dari gulma dan rumput liar. Setelah itu, basahi tanah dengan air dan lakukan proses pembajakan. Di zaman modern ini, pembajakan tidak lagi dilakukan dengan mencangkul, tetapi dengan menggunakan sapi ataupun traktor. 2. Pemilihan bibit. Bibit pada tanaman padi harus melalui pengujian terlebih dahulu untuk menentukan kualitasnya. Pengujian dilakukan dengan merendam butiran benih padi dalam air. Setelah menentukan benih yang akan dijadikan bibit, maka dapat dilakukan persemaian. 3. Persemaian. Persemaian dilakukan di lahan wadah persemaian. Lahan pada wadah persemaian haruslah juga berair dan berlumpur. Jika lahan persemaian sudah siap, sebarkan benih yang telah berkecambah dengan merata. Berikutnya, yang keempat, penanaman. Proses penanaman dilakukan setelah benih pada proses persemaian tumbuh daun sempurna sebanyak 3 hingga 4 helai. Penanaman dilakukan dengan memasukkan bagian akar membentuk huruf L pada lubang-lubang tanam yang telah disiapkan agar tanaman tumbuh sempurna. Khusus tanaman padi, dalam satu lubang dapat ditanam 2 bibit sekaligus. Berikutnya, perawatan lahan. Perawatan dilakukan dengan 3 hal, yaitu penyiangan, pengairan, dan pemupukan. Apa itu penyiangan, pengairan, dan pemupukan? Penyiangan dilakukan dengan menjaga kebersihan lahan dari tanaman pengganggu. Pengairan diberikan sesuai kebutuhan, seperti pada tanaman lainnya. Pastikan tidak ada kekurangan atau kelebihan air. Selanjutnya, untuk pemupukan dilakukan pertama kali setelah tanaman padi berusia 1 minggu. Jenis pupuk yang diberikan adalah pupuk urea dan pupuk TPS. Yang keenam, pencegahan hama dan penyakit. Hama dan penyakit dapat dicegah dengan memberikan pestisida. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pemanenan. Panen dilakukan apabila tanaman padi sudah menguning dan merunduk. Gunakan sabit gerigi untuk memanen dan letakkan hasil panen pada tikar dengan merontokkan beras dari dalam bulir-bulir padi yang ada. Demikianlah tahapan cara menanam padi yang benar. Semoga materi ini disampaikan dan teman-teman mengerti dan manfaatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita kuis. Pertanyaannya, ada berapa tahapan menanam padi?
sebutkan secara berurutan ya. Sudah tahu jawabannya? Yuk hubungi Miss atau Misternya segera. Yuk, siap-siap, video akan segera dimulai. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, sudah siap untuk materi hari ini? Yuk. Air sangat kita butuhkan untuk hidup dan keperluan sehari-hari. Misalnya untuk minum, mandi, dan mencuci. Tahukah kalian, kalau air di muka bumi jumlahnya tetap dan senantiasa bergerak dalam serangkaian proses yang disebut siklus air. Energi panas matahari memanasi permukaan bumi dan terjadilah penguapan. Pada permukaan laut disebut evaporasi. Dan pada tumbuhan atau makhluk hidup disebut transpirasi. Uap air yang berada di udara mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air dan berubah menjadi awan. Lama-kelamaan, awan tidak lagi mampu menampung titik-titik air yang semakin banyak dan akhirnya air turun kembali ke permukaan bumi, yang biasa kita sebut dengan hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Oke, kalau tadi teman-teman sudah menyaksikan tentang siklus air, kali ini review materi akan membahas tentang air dan dampaknya bagi kelangsungan hidup manusia. Diawali dengan hemat air. Masih ingat hemat air? Ya, hemat air adalah menggunakan air sesuai kebutuhan atau seperlunya saja, tidak membuangnya secara percuma atau sia-sia. Cara menghemat air dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, nyalakan keran seperlunya. Yang kedua, ganti keran yang bocor. Yang ketiga, tampung air yang mengalir. 4. Segera perbaiki bak yang bocor. 5. Manfaatkan air buangan. 6. Gunakan air seperlunya. 7. Sistem 2 pembilasan air. 8. Cuci tangan dalam wadah. 9. Gunakan pancuran air. 10. Siram tanaman di pagi dan sore. 11. Gunakan sedikit deterjen. 12. Menghemat air dengan membuat lubang biopori. Oke. Apa itu lubang biopori? Lubang resapan biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Oke, ini ada gambar lubang biopori.
Ini tampak dari dalam tanah, berbentuk lubang silindris. Kemudian ini yang tertampak dari permukaan tanah. Berikutnya ada 2 buah gambar. Ada yang bisa tebak gambar apa? Oke, ini adalah pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air akibat aktivitas manusia seperti di danau, sungai, lautan, dan air tanah. Apa saja penyebab air tercemar? Yang pertama, pengurangan lahan hijau atau hutan akibat pembangunan perumahan. 2. Limbah pertanian atau pembakaran lahan dan pestisida. Penggundulan hutan, baik untuk pembukaan lahan pertanian, perumahan, dan konstruksi bangunan lainnya mengakibatkan pencemaran air tanah. Limbah pengolahan kayu. Kemudian ada penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut. Limbah rumah tangga seperti sisa sabun mandi, sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, kemudian sampah cair seperti sisa deterjen, sampah organik, sisa makanan, dan sayuran. Kemudian ada limbah industri, baik kimia cair ataupun padatan. Sisa-sisa bahan bakar, tumpahan minyak dan oli, kebocoran pipa-pipa tanah yang ditimbun dalam tanah. Oke. Kalau dari gambar yang tertampil di layar, ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu menggaruk area permukaan kulit tubuhnya. Ya, ini merupakan akibat dari polusi atau pencemaran air. Apa saja? Yang pertama, yaitu terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen, pendangkalan dasar perairan, akibat penggunaan pestisida yang berlebihan, selain membunuh hama dan menimbulkan penyakit, juga membunuh serangga dan makhluk yang berguna, terutama predator. Yang keempat, kematian biota kuno seperti plankton, ikan, bahkan burung. Demikianlah review materi siklus air dan dampaknya bagi kelangsungan hidup manusia. Semoga materi yang disampaikan mudah teman-teman mengerti dan manfaatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita kuis. Pertanyaannya yaitu, ceritakan dari awal tentang proses terjadinya siklus air. Sudah tahu jawabannya? Yuk hubungi Miss atau Misternya.